Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang-orang muslim, salam sehat untuk orang-orang non-muslim. Ketemu lagi kawan-kawan dengan channel saya. Mungkin untuk kali ini saya hanya akan mengisahkan tentang satu buah kisah. Kisah itu saya ambil dari Kitabullah atau Quran. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat dan membuka pikiran kita semua tentang Islam, tentang Quran. Mungkin kisah ini yang akan saya kisahkan nanti orang pun telah mengisahkannya. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila saya mengisahkannya pula supaya mudah untuk dipahaminya. Baiklah kawan-kawan, kisah yang akan saya ambil itu dari Quran. Allah menciptakan semua ciptaannya pertama kali adalah malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah, diisi dengan sifat ketaatan, sehingga tidak ada satupun perintah Allah yang dibantah oleh malaikat. Setelah itu Allah ciptakan surga dan neraka. Allah menempatkan malaikat di surga. Lalu Allah ciptakan lagi jin, iblis, dengan masing-masing berasal atau asalnya masing-masing berbeda-beda. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Iblis diciptakan dari jilatan api. Kemudian Allah menciptakan lagi Adam alaihi salam. Malaikat pun bertanya kepada Allah, "Kenapa engkau ciptakan Adam yang akan merusak bumi?" kata malaikat. Allah cuman menjawab, "Hanya aku yang tahu, sementara engkau tidak tahu." Iblis pun protes. Iblis merasa dirinya lebih mulia dari Adam karena dia diciptakan dari jilatan api. Jawaban Allah pun sama. "Aku yang lebih tahu," kata Allah. Akhirnya Allah menyuruh semua ciptaannya untuk tunduk kepada Adam. Semuanya tunduk terkecuali iblis. Mungkin kisah ini banyak yang mengisahkannya, akan tetapi tolong perhatikan agar sederhana, saya sederhanakan agar bisa dipahami dengan mudah. Setelah memerintahkan sujud kepada Adam, semuanya sujud terkecuali iblis. Maka Allah murka. Akhirnya Allah mengusir iblis dari surga. Iblis pun tetap protes.
Tidak ingin dia diusir dari surga, karena dia tahu surga gudangnya kenikmatan. Allah tetap mengusirnya. Sehingga Allah memberi kesempatan kepada iblis. Akhirnya iblis membuat rencana. Dia terusir dari surga gara-gara Adam. Maka Adam pun harus terusir dari surga. Itu rencana iblis. Akhirnya, sebelum menggoda Adam, Allah memerintahkan kepada Adam, "Wahai Adam, kau boleh sesukanya tinggal di surga. Akan tetapi satu perintah saya," kata Allah. "Janganlah kau dekati pohon itu, apalagi memakan buahnya." Hanya itu perintah Allah kepada Adam. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh iblis. Iblis goda Adam, akan tetapi Adam tidak tergoda karena beliau taat kepada Allah. Lalu sebelum menggoda Allah pun, sebelum iblis menggoda, Allah pun menciptakan Siti Hawa untuk teman Adam di surga. Karena iblis tidak mampu menggoda Adam, dia menggoda Hawa. Ternyata lewat Siti Hawa, Nabi Adam alaihi salam pun tergoda. Atas keinginan Siti Hawa, Nabi Adam mendekati pohon itu, bahkan memakan buahnya. Setelah itu kita lanjutkan. Adam pun terusir dari surga. Tapi sebelum cerita itu seharusnya begini. Surga protes kepada Allah, ingin diisi penuh. Neraka pun sama protesnya, ingin diisi penuh. Nah, kita lanjutkan ke kisah Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam terusir dari surga. Akan tetapi sebelum terusir, Allah menciptakan dunia dan seisinya. Karena apa? Mungkin itu sudah rencana Allah. Allah akan mengusir Nabi Adam dari surga dan akan ditempatkan di dunia. Setelah dunia tercipta, Adam diusir lalu ditempatkan di dunia. Allah merencanakan lagi. Dari Adam alaihi salam menjadi keturunan yang banyak sampai kepada kita sekarang. Setelah menjadi banyak, Allah menurunkan. Kita lanjutkan lagi dari keturunan Adam sampai kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam diutus oleh Allah, diberi kitab yang di kitab Zabur itu peraturan-peraturan Allah ada di situ. Intinya di kitab Zabur, barang siapa yang taat kepada kitab Zabur waktu itu, dia akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan barang siapa yang tidak taat, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Intinya seperti itu. Lalu Allah mengutus lagi. Maksudnya Allah memusnahkan yang tidak taat. Kemudian berkembang biak lagi manusia menjadi banyak sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Di
Nabi Musa alaihissalam diberi kitab yang namanya kitab Taurat. Di Taurat dituliskan bahwa kitab sebelumnya isinya itu benar. Kejadiannya sama seperti umatnya Nabi Daud. Akhirnya Allah musnahkan umat Nabi Musa alaihissalam yang tidak taat. Kemudian Allah mengutus lagi Nabi Isa alaihissalam, diberi kitab Injil. Di Injil pun sama dituliskan bahwa kitab sebelumnya adalah benar isinya. Akan tetapi manusia yang tidak mau berpikir. Akhirnya waktu umat Nabi Isa alaihissalam, Allah tidak memusnahkannya yang tidak taat kepada Injil. Bahkan Nabi Isa alaihissalamnya pun mereka ingin bunuh. Itulah kekejaman manusia. Untung Allah menyelamatkannya, Nabi Isa alaihissalam. Dan sekarang Allah menyelamatkannya di suatu tempat, dan kita tidak perlu tahu di mana itu tempatnya. Biarlah Allah yang mengatur. Sampailah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah, yakni kitab Quran. Di dalam kitab Quran dituliskan kitab sebelumnya itu benar. Dan Allah pun menuliskan, barang siapa yang taat kepada Quran akan dimasukkan surga, dan barang siapa yang tidak taat kepada Quran akan dimasukkan ke neraka. Nabi Muhammad alaihissalam, mungkin kita hidup sekarang ada di zaman beliau, umat beliau. Kalau kita perhatikan umat-umat sebelum kita, umat kitab Taurat, umat kitab Zabur, umat kitab Injil. Sekarang kita berada di umat kitab Al-Quran. Pernahkah kawan-kawan bertanya kepada diri sendiri, apakah kita itu sudah termasuk golongan yang taat atau yang tidak taat? Itu hanya bisa dijawab oleh diri sendiri. Bila diri Anda sudah menentukan, oh aku adalah golongan yang taat, bagus. Bila Anda menentukan, aku belum taat, maka cepat-cepatlah yang merasa belum taat, cepat-cepat beralih mumpung masih hidup. Karena bila sudah meninggal, hanya ada penyesalan yang tidak bisa dirubah lagi. Oke, kawan-kawan. Tadi saya katakan, bila sudah ada jawabannya, saya yang sudah taat. Saya beri satu lagi pertanyaan. Bila sudah menentukan bahwa diri kita itu sudah taat, tanya lagi diri sendiri, apakah diri kita itu bisa dikatakan taat? Maksud saya begini, bila sudah diri merasa taat, tanya pada diri sendiri, memangnya sudah tahu apa yang ditulis di Quran apa belum? Kalau belum, jangan harap Anda bisa dikatakan taat, karena semua peraturan Allah, semua keinginan Allah itu ada di Quran. Makanya
Anda jangan merasa sudah taat kalau belum tahu isi Quran atau belum mengerti tulisan Quran. Maka dari itu, saya sarankan bagi yang sudah mengerti, mudah-mudahan itu bisa menjadi, bagi yang belum mengerti, mudah-mudahan Anda bisa memikirkan ucapan saya untuk mendorong ke arah yang lebih baik. Cepat-cepatlah pahami apa yang ada dituliskan di dalam Quran, agar kita bisa cepat-cepat mentaati Allah dan Rasul-Nya. Baiklah kawan-kawan, mudah-mudahan kisah yang saya kisahkan ini bisa membuka pikiran kita yang sedang tertutup bagi pemikiran yang sudah terbuka. Mudah-mudahan yang saya kisahkan ini menjadi pengingat. Begitu pula diri saya. Dengan menceritakan ini, saya pun menjadi teringat kisah-kisah. Dan saya pun wajib bertanya kepada diri saya, apakah saya berada di golongan yang mana? Baiklah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Salam sehat untuk orang-orang non-muslim. Dan mudah-mudahan bagi orang-orang muslim mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu, akhirul kalam. Istaghfirullahu li walakum.